Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rumah Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar untuk membangun rumah kehidupan yang terbaik untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang rumah kehidupan yang terbaik. Rumah adalah fisik yang kita pahami, di mana kita tinggal, kita mandi, kita beraktivitas, kita terhindar dari yang namanya panas terik, kemudian juga hujan. Maka rumah adalah satu bagian kehidupan sama dengan setua sejarah manusia. Kalau kita lihat tentang proses bagaimana rumah didirikan dari manusia-manusia di zaman terdahulu, dari mulai pohon yang ditebang, kemudian dibuatlah atapnya dari berbagai macam rumput-rumputan, bagaimana kemudian daun-daunan yang sudah kering, kemudian dibuatlah rumah dari yang sederhana, kemudian sampai rumah gedung yang sangat luar biasa, dan kita boleh melihat bagaimana gedung-gedung pencakar langit yang sangat luar biasa di seluruh dunia, itu sifatnya semuanya adalah rumah. Di dalam proses mendirikan rumah tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Tidak hanya masalah kenyamanan, paling yang sangat mendasar adalah bagaimana rumah itu kuat. Dan firman Tuhan menggambarkan rumah yang kuat itu didirikan di atas batu atau di atas fondasi yang teguh dan kuat. Kalau kita melihat bagaimana gedung-gedung bertingkat yang sampai 100 tingkat lebih, yang sampai demikian tinggi, maka dasar dan fondasinya semakin tinggi bangunan ke atas, maka semakin dalam fondasi yang perlu dibuat. Itu pun juga perlu dipertimbangkan, apakah tanahnya bergerak, apakah tanahnya berlumpur, atau tanahnya itu tanah yang kuat dan kokoh. Maka fondasi yang ditanam di dasar yang kokoh dan kuat, tidak hanya dasarnya kokoh dan kuat, tetapi juga bagian fondasi yang dibuat pun itu kokoh dan kuat, maka bangunan ke atasnya menjadi aman. Kita tahu dengan jelas bagaimana negara-negara yang sangat mudah sekali terkena gempa bumi, khususnya Jepang, kemudian juga kita melihat Taiwan, semua garis-garis di dalam peta dunia yang dilewati gunung-gunung berapi atau tanah-tanah bergerak, itu terawan terkena gempa. Jepang adalah salah satu negara yang sangat hebat dan luar biasa membangun rumah dengan tahan gempa. Itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa. Sahabat seperjalanan, itu rumah. Tetapi apa yang dimaksud dengan rumah kehidupan yang terbaik? Tentu ada fondasi, dan firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita. Bagaimana kita punya sebuah rumah kehidupan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Kalau kita berbicara tentang apa itu perkataan firman Tuhan, tentu yang pertama agar hidup kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tetapi juga firman Tuhan mengajarkan kita agar kita juga punya hidup di dalam segala kualitas yang terbaik, untuk punya rumah kehidupan yang terbaik, agar hidup kita punya karakter yang terbaik, agar hidup kita juga punya kesehatan mental, pikiran, termasuk fisik juga yang terbaik. Khusus berkenaan dengan fisik, bagaimana kalau kita sembarangan memasukkan makanan-makanan masuk dalam tubuh kita tanpa pertimbangan, tanpa perencanaan, tanpa memikirkan gizi yang seimbang dan baik, maka hancurlah rumah kita. Apa yang hancur dari rumah yang namanya fisik dan tubuh ini? Segala penyakit akan hinggap ke dalam hidup kita, baik darah tinggi, baik kemudian kencing manis, diabetes, overweight, kelebihan berat badan, kemudian juga bisa cancer. Ada banyak aspek, otot yang menjadi lemah, tulang yang keropos dan rapuh, kemudian juga terjadi proses penuaan yang jauh lebih cepat daripada usianya. Kita bisa melihat orang yang mungkin 60 tahun, 70 tahun nampak segar, dan kita kemudian memberikan pujian kepada yang bersangkutan, umurmu 70 tahun tapi seperti 40 tahun. Tetapi ada orang yang 40 tahun nampaknya seperti 70 tahun. Semuanya karena bagaimana dia menjaga rumah kehidupan itu dengan baik. Itu berbicara tentang masalah fisik yang perlu dijaga, makanan perlu olahraga, istirahat yang
yang cukup, menghindari berbagai macam pola hidup yang buruk. Demikian juga ada pola hidup yang buruk dalam berucap, dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam merasa, dalam berpendapat, dalam berelasi. Semuanya kita perlu menjadikan hidup kita membangun rumah kehidupan yang baik. Sehingga relasi kita bisa baik, tidak melukai orang lain, tidak membuat orang lain tersandung. Karena apa yang terucap di dalam mulut kita itu adalah kata-kata yang baik, yang benar. Kita menjadi orang yang tatkala berjanji menepati, menjadi orang tatkala diberi kepercayaan dia melakukan semuanya dengan sesungguh-sungguhnya. Itu yang firman Tuhan katakan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Berbeda dengan mereka yang tidak menjaga dengan baik. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti membangun rumah di atas pasir. Datanglah hujan, datanglah banjir, angin meniup, kemudian rubuhlah, sangat hebatlah kerusakannya. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Sahabat seperjalanan, kita menginginkan rumah secara fisik. Tentu bagi mereka yang belum punya rumah, berharap dan berdoa. Dan saya mendoakan agar punya rumah pribadi, tidak berpindah ke satu tempat ke tempat lain dengan mengontrak yang tidak selesai-selesai. Tetapi yang terutama dan yang terpenting adalah bagaimana membangun rumah kehidupan kita lewat kata-kata kita, lewat cara berpikir kita, lewat cara merasa kita, lewat kebijakan dan kebijaksanaan yang kita ungkapkan tatkala berelasi dengan orang lain, dan Tuhan dimuliakan lewat sebuah kehidupan karena kita menjaga rumah kehidupan yang terbaik. Sahabat seperjalanan, khususnya berkenaan dengan rumah kehidupan yang terbaik, jaga rumah tanggamu baik-baik. Jangan sampai anak dan cucu kita terluka karena sikap tidak bijaksana, karena sikap yang sewenang-wenang yang kita lakukan kepada anggota keluarga sendiri. Saya percaya bahwa rumah yang terbaik dalam sebuah rumah tangga adalah yang pertama, rumah kehidupan terlebih dahulu. Apa artinya gedung yang baik? Rumah bertingkat dengan segala fasilitas terbaik. Ada kolam renang, seluruh ruangan ber-AC. Lalu ada halaman yang luas, akan sedemikian indah dan luar biasa. Kita ada sebagian keluarga menciptakan rumah tangga, kebun binatang mini karena rumahnya luas. Lalu bisa merasakan bagaimana suara burung berkicau dan kemudian binatang-binatang lucu yang kita pelihara di pekarangan rumah kita atau di bagian belakang. Tetapi apa arti semuanya itu kalau kemudian rumah tangga tidak rukun? Rumah tangga sering bertengkar, rumah tangga kemudian sering menyakiti. Tidak ada maknanya rumah fisik yang kita tinggali semewah apapun kalau rumah kehidupan diri kita sendiri dan yang kita bangun itu tidak sesuai seperti yang seharusnya. Biar kita menjadi orang setelah mendengar firman kita melakukannya, maka rumah tangga kita terberkati. Orang-orang yang kita temui di tempat kerja, dimanapun, di tengah-tengah masyarakat, orang terberkati. Karena setiap kita masing-masing menjaga dengan baik rumah kehidupan, agar rumah kehidupan kita adalah rumah kehidupan yang terbaik. Kita tidak akan hancur oleh angin, oleh badai, oleh hujan, oleh goncangan gempa bumi sekalipun. Kita kokoh karena kita mendasarkan hidup dengan taat mendengar firman Allah dan kemudian kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, bangunlah rumah kehidupan yang terbaik. Amin.